akan belajar tentang coding ya. Kita akan mulai belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Namun sebelumnya Bapak memohon izin dulu untuk mengecek dulu kehadiran. Terus nanti kalian menyanyikan lagu nasional dulu. Setelah itu berdoa. Oh iya, kebalik ya, harusnya berdoa menyanyikan lagu nasional baru nanti kehadiran ya. Oke, tidak apa-apa ya. Sekarang coba kalian berdoa terlebih dahulu di dalam hati saja. Setelah itu kita menyanyikan lagu nasional. Oke, silakan ketua kelasnya untuk memimpin. Siap. Siap. Udah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silakan berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Siap ya. 1, 2, 3. Hari ini tidak hadir, tidak ke sekolah siapa? Nah, siapa? Julia. Wildan, kenapa Wildan? Kalau Julia sama? Sakit juga. Oh, oke. Semoga mereka cepat sembuh ya. Kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Dan berarti yang lainnya semua hadir ya? Oke, Ana. Sudah ya, semuanya sudah, yang lainnya sudah hadir, hanya mereka berdua yang tidak bisa hadir. Semoga mereka dapat bergabung kembali ya, dalam keadaan sehat. Oke, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang apa? Coding ya, dan AI atau KA, kecerdasan artifisial. Nah, sebelum ke materi yang lebih dalam, Bapak ingin kalian atau ingin bertanya dulu kepada kalian sejauh mana pemahaman kalian tentang coding. Yang kalian bayangkan itu tentang coding itu tentang apa? Seperti apa? Komputer ya, seperti tentang komputer, tentang pemrograman ya, tentang pemrograman. Jadi si coding ini memang sebetulnya adalah sebuah media penunjang pembelajaran atau interaktif ya anak-anak, untuk kita bisa belajar melakukan pembelajaran dalam teknologi. Namun si coding ini yang asalnya seperti media pembelajaran, pada akhirnya jadinya seperti mata pelajaran. Akhirnya sekarang coding itu menjadi mata pelajaran, dan nanti pun kalian akan belajar lebih jauh lagi tentang coding itu ya. Nah, kita kembali lagi. Kalau AI kalian sudah pernah dengar? Artificial intelligence sudah? Sering ya? Oke, yang kalian ketahui tentang AI itu apa? Apa? Gambar-gambar, lalu apa lagi? Banyak sekali ya. Kalau aplikasi yang termasuk AI apa aja menurut kalian? Apa? ChatGPT. Apalagi?
Google Chrome. Oke, apa ChatGPT, Google Chrome, dan apa lagi? YouTube juga ya. Berarti sosial media. Kalau sosial media itu banyak sekali yang termasuk. Lalu kalian pernah mendengar kita bisa belanja melalui online nggak? Pernah nggak? Pernah ya? Itu termasuk ke dalam AI. Jadi ketika sekarang kebutuhan kita sehari-hari pun bisa dipenuhi atau terpenuhi oleh sosial media atau platform digital, ya. Anak-anakku sekalian, AI itu berarti banyak sekali ya fungsinya. Seperti penunjang atau menjadi termasuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang Bapak ingin ketahui, kalian merasa sudah menggunakan AI belum dalam kehidupan sehari-hari kalian? Sudah belum menurut kalian? Sudah ya? Pasti sudah. Cuma kalian mungkin belum sadar, ataupun bahkan Bapak pun sebagai guru pun tidak sepenuhnya tahu bahwa misalkan kita tuh tanpa disadari sudah sering menggunakan AI, kayak aplikasi-aplikasi digital seperti aplikasi kita belanja, sosial media. Menurut kalian TikTok termasuk nggak? Nih, generasi kalian paling sering main TikTok. Termasuk nggak? Termasuk. Oke. Karena banyak sekali fiturnya ya, kayak edit video, foto jadi bagus, seperti apapun itu ya. Oke. Lalu di kalian tadi ada yang menyebutkan Google Chrome. Nah, menurut kalian ini betul Google Chrome kan? Betul. Ini Google Chrome. Ini dari sisi fungsi manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini Google Chrome ya. Nah, menurut kalian fungsinya apa? Mencari tahu. Untuk apa saja Google Chrome ini? Oke, mengerjakan tugas bisa ya? Bisa. Tapi melebihi dari itu apa saja bisa kita cari ya? Kayak apa contohnya? Menanyakan sesuatu. Oke, betul. Menanyakan sesuatunya tentang apa nih? Pelajaran bisa? Bisa. Kalau untuk mendownload suatu aplikasi bisa? Oke, kayak game nih ya, kalian yang sering main game. Kayak Play Store-nya kita bisa melalui ini juga untuk mencari sesuatu hal yang kita perlukan di Google Chrome ini. Nah, banyak sekali manfaat dan fungsi dari Google Chrome ini ya anak-anak. Jadi memang Google Chrome ini sudah lama memiliki fungsi yang sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Coba Bapak ingin tanya nih kepada kalian, kalian sering menggunakan Google Chrome ini untuk apa? Jujur. Apa? Satu orang, siapa yang bercerita? Ada yang mau bercerita? Silakan. Oke, coba kita wakilkan dulu saja ke ketua kelas. Hasbian, biasanya menggunakan Google Chrome untuk apa? Tentang pelajaran, apalagi selain itu? Banyak ya kegunaannya ya. Oke, selain dari mencari pelajaran, menurut kalian mencari apa lagi? Game. Oke, game bisa download di sini bisa? Bisa ya? Oke. Bisa dipakai di sini ya. Oke, anak-anakku, selain Google Chrome, tadi kalian menyebutkan ada ChatGPT, ya. Kalian biasanya menggunakan ChatGPT untuk apa? Apa? Ini fungsinya hampir sama kayak Google ya. Tapi kita mencari ChatGPT-nya juga selalu melalui Google Chrome juga ya. Tapi sekarang sudah ada aplikasi yang bisa di-default atau disimpan di handphone kalian ya, atau di laptop kalian. Ini sama nggak fungsinya kayak Google Chrome? Bedanya apa? Lebih mudah mana atau lebih spesifik mana? Kita berbicara perbandingannya. Kalau di ChatGPT kalian bisa menyampaikannya, mungkin tugas kalian yang atau apa yang kalian butuhkan lebih spesifik ya. Bukan berarti tidak lengkap, tapi lebih spesifik ya. Kayak kalian mau mencari tugas apapun tentang pembelajaran, kalian bisa lebih tahu ya. Bisa lebih dapatnya tuh lebih detail gitu apa yang kalian cari ya. Kalian pernah menggunakan ini? Pernah menggunakan ini? Belum pernah? Ada yang pernah?
Oke, banyak ya. Kenji biasanya digunakan untuk apa? Untuk Kenji, buat Kenji kalau ChatGPT pernah menggunakan untuk apa? Waktu itu pernah mencari apa di ChatGPT? Jawab apa? Banyak ya, banyak. Kalau tugas suka cari di sini. Oke, banyak ya. Ini sangat membantu ya. Selain itu ChatGPT juga bisa membantu kita untuk mencari sesuatu apa yang kita butuhkan, kayak membuat sesuatu langsung jadi. Ya, jadi dapat kita ketahui bahwa ChatGPT dan Google Form ini merupakan satu media yang dapat membantu kita dalam pembelajaran ataupun dalam hal lainnya. Ini nih yang berhubungan dengan sosial media. Pernah menggunakan ini? Facebook? Tahu tapi kalian Facebook? Tahu. Tempatnya untuk apa ini? Bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang banyak. Ya, betul tidak? Betul. Oke, Facebook sudah. Ini apa? Instagram. Fungsinya untuk apa? Sama, bersosialisasi ya, untuk berinteraksi dengan orang-orang banyak. Oke? Nah, anak-anakku, kenapa Bapak jelaskan terlebih dahulu aplikasinya? Karena kalian akan menjadi paham saat masuk ke dalam apa itu coding dalam pemrograman AI itu. Ya, kalian akan jadi lebih paham. Nah, jadi coding itu adalah suatu sistem pemrograman yang dimana keinginan manusia bisa menjadi diikuti oleh sistem tersebut. Ya, kalian merasa coding itu yang mengendalikan kita atau kita yang mengendalikan coding? Kita yang mengendalikan coding. Ya, kenapa? Karena setiap kemauan yang kita cari, yang kebutuhan, kita bisa mendapatkannya melalui platform digital, ya, yang dimana itu adalah AI dan coding, ya. Jadi si codingnya itu merupakan suatu sistem implementasinya. AI itu adalah penyedianya, ya, kurang lebihnya seperti itu, penyedia untuk kita belajar, paham? Nah, oleh karena itu coding dan pemrograman atau kecerdasan artifisial ini saling berhubungan, ya, saling berhubungan. Kita jadi tahu nih apa sih gunanya AI sama coding itu, ya. Kalian jadi paham tentang coding itu. Anak-anakku, di sini ada LKPD. Apakah kalian sudah duduk berkelompok? Udah belum? Oke, udah. Berarti mana kelompoknya ini? Kamu sama siapa? Di sana. Oh, enggak. Gini aja udah kelompoknya. Karena ini ada 6 lembar, jadi gini, ini sama belakang, ini ke belakang, ya. Kalian boleh ke sini gabung. Ini sama itu. Stop, belakang. Kalian boleh sama ini kerja kelompok. Ini sama sana gabung ke sana. Oke. Kerjakan bareng-bareng. Ini bareng-bareng. Kalian berarti sini segini sampai sini. Ya. Kamu ke sini. Nah. Oke. So, silakan diskusikan. Kelompok satunya dari kelompok ini, kelompok dua, kelompok satunya ini, itu kelompok 2 ya, ada kayak itu kelompok 2, ini kelompok 3, 4, dan ini kelompok 5, ya, ini untuk semuanya. Oke, di situ ada pertanyaan mengenai AI, mengenai aplikasi, ya. Kalian coba tuliskan apa itu gambar yang ada di pinggirnya dan jelaskan fungsinya untuk apa. Ya, oke, silakan kerjakan berkelompok. Ya, gabung aja semua itu ya. Yang di sana gabung aja jadi kelompok 5. Jadi kelompok 5 gabung aja. Nah, ya sebutin apa nama aplikasinya dan sebutin fungsinya apa. Oke, kerjakan ya. Silakan isi. Tulis kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan 5. Kalau ada yang kesulitan boleh tanyakan ya. Tapi jangan tanya jawabannya.
fungsi itu apa? Jelaskan ini gambar. Kelompok 1, 2. Ini kelompok B, kelompok 3, ini kelompok Radit, kelompok 4 ya. Kelompok 5-nya itu semua bergabung aja ya. Silakan. Oke, silakan kerjakan ya. Oke. Oke anak-anak, waktunya 2 menit lagi ya. Oke, sudah? Oke, ada yang sudah, boleh perwakilan ke depan menjelaskan apa LKPD-nya, menjelaskan dari kelompok. Oke, di sini aja. Oke, silakan, ini dari kelompok Hasbian, dari kelompok 3 ya. Coba jelaskan itu nomor 1 apa? Fungsinya untuk mencari gambar dan seperti apapun itu banyak ya. Oke, nomor 2 apa itu? Google Chrome untuk apa? Untuk mencari tahu apa? Contohnya pembelajaran banyak. Oke, boleh. Nah, oke, ini dari kelompok 3 ya, hasil diskusi dari kelompok 3. Oke, bawa dulu ya. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Ada yang sudah mau ke depan? Satu kelompok lagi boleh? Satu kelompok lagi boleh ya? Oke, kelompok misal sudah? Oke, ya. Kelompok ini udah? Oke, boleh perwakilan ke depan. Satu orang yang mau menjelaskan. Oke, boleh sama-sama dulu. Oke, boleh. Oke, Bapak masih ada waktu. Kasih waktu lagi sama Bapak ya. Oke, sudah ada? Oke, sok sini. Yang menjelaskan bisa aja. Bisa aja. Rapat ke depan. Rapat ke depan. Oke. Rapat mewakili berapa? Ya, sini. Oke, rapat di sini. Coba jelaskan hasil diskusi kelompok kamu. Nomor 1 apa? Anak-anak dengarkan dulu. Ya, coba nomor 1 apa itu? Aplikasi apa? Kegunaannya untuk? Oke, menanyakan soal. Nanti pembelajaran fungsinya ya, kelompok kalian. Yang Google Chrome untuk apa itu Google Chrome? Kan, coba itu betul kan Google Chrome? Coba kegunaannya untuk apa? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Oke, anak-anakku, karena sudah diwakilkan oleh kamu, oke, silakan boleh ke depan. Kelompok berapa ini? 5. So, boleh ke sini. Coba jelaskan. Nomor 1 apa? Gunanya untuk? Oke, untuk yang nomor 2 apa? Sama atau tidak menurut kamu? Fungsinya sama. Untuk apa itu ditulisnya? Oke, Google
mendownload aplikasi ya. Banyak sekali aplikasi yang bisa di-download melalui Google Chrome. Oke, termasuk ChatGPT itu bagian dari Google Chrome bukan? Ya, oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Oke, anak-anakku. Akhirnya kita sudah di akhir pembelajaran. Dan terima kasih kepada semua kelompok yang telah mengerjakan tugasnya dengan baik. Dan kita akan sedikit merefleksikan kembali. Jadi menurut kalian coding itu apakah berfungsi atau sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari? Sangat bermanfaat ya. Oke, jadi apa yang kalian pahami tentang coding? Ada yang mau menjelaskan? Jadi coding itu seperti apa menurut kalian? Untuk apa? AI itu untuk apa? Banyak sekali ya manfaatnya ya. Oke, menurut Michelle, apakah coding itu sangat membantu atau tidak untuk kebutuhan Michelle? Aplikasi AI itu sangat membantu juga, sangat membantu ya. Untuk Hasbian, apakah AI itu sangat membantu juga? Sangat membantu. Coding juga sangat membuat kita jadi paham ya bahwa ternyata coding itu bukan selamanya melibatkan komputer, tapi ketika diintegrasikan dalam pembelajaran itu juga sangat bisa berguna karena tanpa disadari kita pun sudah melakukan coding dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam pembelajaran di sekolah. Nah, oke, anak-anakku, Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Semoga dalam pembelajaran selanjutnya kita bisa membahas kembali apa coding yang lebih jauh lagi. Paham anak-anak? Oke, semangatnya kita cek dulu ya. Semangat pagi. Anak-anak boleh berdoa dulu, setelah itu kalian boleh pulang ya. Berdoa dulu aja. Ya, berdoa aja